Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita hadir di tempat ini karena Tuhan memberi lagi kita kesempatan untuk menikmati hari ini. Mari kita menikmati hadirat Tuhan di tempat ini bersama-sama, amin. Amin. Ada satu pernyataan seperti ini Bapak Ibu. Ini berhubungan dengan tema tahunan kita gitu ya. Kata-katanya seperti ini, tidak mungkin mengasihi tanpa melayani, namun orang bisa melayani tanpa mengasihi. Jadi tidak mungkin melayani, tidak mungkin mengasihi tanpa melayani, namun orang bisa melayani tanpa mengasihi. Mari kita renungkan perkataan ini, kita berdoa, Tuhan beri kami hati ketika kami melayani, ketika kami ada di tempat ini pun karena kami mengasihi Engkau. Dan satu hal yang saya pahami Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita. Hanya ketika kita penuh mengalami kasih Kristus, kita alami kasih-Nya, kita tahu bahwa Yesus telah memberi kasih itu lebih dulu kepada kita. Dengan kasih itu juga kita bisa mengasihi Yesus. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita teduh di dalam hadirat Tuhan. Mari kita menikmati pribadinya di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami. Engkau yang menguduskan setiap kami Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Supaya pagi hari ini kami bisa menghadap kepada takhta kasih karunia-Mu. Berkata, Aba ya Bapa, ini kami datang kepadamu. Kami milik-Mu Tuhan, kami kepunyaan-Mu, kami kekasih-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan. Kami melepaskan apa yang menjadi beban kami. Kami datang berjumpa muka dengan Engkau Tuhan. Kami melepaskan setiap dosa yang menghalangi kami. Kami melepaskan setiap selubung yang membuat kami tidak bisa melihat Engkau. Engkau yang menguduskan kami. Kami datang kepadamu. Kami datang kepadamu Tuhan. Selidiki kami, penuhi kami, pulihkan kami. Hampiri kami di tempat ini Tuhan. Kami mau dibaharui, kami mau mengalami pribadi-Mu di tempat ini. Mengalami Engkau di tempat ini, menyatakan rindu kami kepadamu, Yesus. Yes Tuhan. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, akal budiku Tuhan. Amin. Katakan kepadanya, oh, ku cinta Kau Tuhan. Puji, biarlah ini hanya antara kita dengan Tuhan. Hanya antara Engkau dengan Tuhan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, katakan Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan
Rajaku dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta. Sekali lagi hanya antara kita dengan Dia. Ku cinta Kau, ku cinta Kau. Mari jemaat katakan kepada Yesus, ku cinta. Amin. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta Kau. Oh, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Katakan namamu besar, besar dan layak dipuji. Nyanyian bagimu Allah kami, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Katakan namamu besar Tuhan. Oh, dan layak, biarlah nyanyian pujian bagi Dia. Oh, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kami naikkan pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan namamu besar Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak hanya nama Yesus dilayak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Nyatakan hati kita, kerinduan kita kepadanya. Kami mengasihi-Mu Tuhan,
Karena Engkau lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Karena Engkau lebih dulu berkorban bagi kami Tuhan. Karena Engkau lebih dulu memberi nyawa-Mu bagi kami. Karena Engkau lebih dulu berinisiatif mengasihi kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu. Karena Engkau telah mengasihiku. Karena Engkau telah lebih dulu mengasihiku. Karena Engkau telah lebih dulu mengampuniku. Karena Engkau lebih dulu telah menerimaku Tuhan. Karena Engkau lebih dulu telah melihatku berharga bagi-Mu. Bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Bahwa kami mencintai Engkau dengan hidup kami Tuhan. Bahwa kami mencintai Engkau Tuhan dengan hati kami. Bahwa kami mencintai Engkau makin lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Sampai tidak ada satupun yang bisa menggoncangkan. Sampai tidak ada satupun yang kami izinkan mengubah rasa cinta kami kepadamu. Yesus Tuhan. Biarlah kami melihat Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami melihat Engkau sebagai sesuatu yang berharga bagi kami. Sebagai sesuatu yang spesial bagi kami. Sebagai pribadi yang sangat berarti bagi kami Tuhan. Nama-Mu besar. Nama-Mu besar. Nama itu yang menyelamatkanku. Nama itu yang mengasihiku lebih dulu. Haleluya. 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 Ketika kami mengerti bahwa kami sudah dikasihi, bahwa kami menerima banyak hal dari Engkau, bahwa kami Tuhan telah menerima karya penebusan-Mu di kayu salib. Itu yang membuat kami Tuhan berketetapan hati untuk mengasihi Engkau juga Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami terus mengalami kasih itu mengalir dalam diri kami. Sehingga dengan kasih itu juga kami mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami. Bisa banyak konflik terjadi Tuhan. Tapi kami tahu hanya dengan kasih yang kami diterima dari Engkau, itu yang membuat kami mengalirkannya kembali kepada orang lain. Mari Tuhan, jamah kami pagi hari ini, supaya kami mengerti bahwa kami tidak mengasihi dengan kekuatan kami, tapi kami mengasihi dengan kasih yang sudah dialirkan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kerinduan hati kami yang mengasihi Engkau sampai kepada Engkau Tuhan. Ini hidup kami jemaat-Mu Tuhan. Baharui lebih lagi supaya hidup kami semakin Tuhan, semakin lagi mengasihi-Mu. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau semakin hari cinta kita kepada Tuhan semakin bertambah, amin. Bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Mari kita memuji Tuhan kita, biar bumi berlalu gitu ya, biar bumi bergoncang. Tapi kasih Yesus dan kasih kita kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin. Dia gak pernah ingkar janji kepada setiap kita.
pasti. Oh, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, katakan, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Rame-rame katakan, Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Katakan, Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, tetapi Tuhan Yesus, Dia tidak pernah ingkar janji sama kita. Tuhan tidak pernah berhutang sama kita. Hanya pasti ya. Oh, sialala, sialalalalala, saya cinta Yesus. Yesus cinta kita juga. Lalalala, Yesus cinta saya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalamlah, tambah lagi ya. Semakin hari, semakin bertambah cinta kita kepada Tuhan. Yesus ini, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan katakan lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dalam, semakin hari semakin dalam. Amin, semakin hari semakin bertambah, semakin dalam lagi. Yesus indahlah, indahlah, semakin indah. Oh indahlah antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Katakan lagi, hanya Yesus. Dia Allahku, katakan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Raja kita. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasih. Sekali lagi, hanya Yesus satu-satunya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasih. Sekali lagi, syalalala. Lalalalalala, saya cinta Yesus. Syalalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan.
Mari sama-sama kita rindukan satu hal pagi hari ini, yaitu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita dibawa semakin mengenal Dia. Semakin pengenalan kita dalam akan Dia, semakin kita berakar dan terus mengasihi Dia. Ya Yesus. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku tersagu bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada. Jemaat Tuhan, silakan berdiri, silakan berdiri. Oh, karena semua yang baik dalam hidup, katakan itulah karya-Mu Tuhan. Oh, Kau beri kesempatan, katakan lagi, karena yang baik dalam hidupku, karena semua yang baik dalam hidup Tuhan, itu karya-Mu dalamku. Oh, Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada
Sekali lagi jemaat Tuhan saja, jemaat Tuhan saja, dan ku mau menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup. Dah katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan, kan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu, menyenangkan-Mu, silakan kepada PDM Yahmi Simbolon. Menjadi jemaat-Mu yang rindu menyenangkan hati-Mu. Melalui hal-hal yang sederhana kami boleh menyenangkan hati-Mu. Melalui keadaan kehidupan yang sederhana kami boleh ada di dalam kerinduan-Mu. Biarlah kami di hari-hari ini Allahku, di masa-masa banyak orang sedang mengalami kesusahan, banyak masalah, tapi biarlah kami terus, hati kami memandang Engkau, untuk ada terus di dalam Engkau. Makasih Bapa. Berbicaralah bagi kami semua, urapi anak-Mu ini, pakai anak-Mu ini, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Roh Kudus, saya rindu Engkau di dalam nama Yesus. Makasih Allahku, di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom buat kita semua. Bagaimana kabar kita? Coba sapa kanan kirinya. Halo, gimana kabarmu? Kabar kita? Puji
Tuhan. Saya tidak bisa menyentuh, tapi hati saya untuk kita semua. Kita mau belajar firman Tuhan, kita bersyukur ya. Pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa sekali bagi kita. Tema kita di tahun ini mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi kita mau belajar hari ini tentang suatu hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yuk kita buka Amsal 16 ayat 32. Amsal 16. Firman Tuhan ini sangat memberkati saya ya. Jadi kita mau belajar ini hari ini. Di sini ada kata-katanya, perkataan firman Tuhan, Amsal 16:32. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini Amsal 16 ayat 32. Bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kita pasti tahu seperti apa sih pahlawan itu. Ya. Kita pasti tahu seperti apa pahlawan itu. Ya. Pahlawan itu sangat besar sekali jasanya. Dia seorang pejuang. Dia pembela kebenaran, apalagi untuk bangsa, ya, apalagi kalau pahlawan untuk bangsa, gitu ya. Seorang pejuang rela habis-habisan, mau melakukan habis-habisan supaya terus ada di dalam hal yang benar. Tidak ada yang bisa mengganggu, tapi untuk tetap ada di dalam hal yang benar. Makanya dia disebut pahlawan. Dan di sini di Amsal ini dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Saya waktu renung ini, iya ya, pahlawan secara umum kita tahu dia seorang pejuang, pembela kebenaran, lagi tentang suatu bangsa. Iya, kalau ada dalam suatu keluarga seseorang sudah melihat suami, mungkin satu contoh, di rumahnya keadaannya sudah sepertinya keadaannya kok seperti ini ya gitu. Tetapi si suami tetap belajar yang namanya dia sabar. Seharusnya melihat suatu keadaan dalam keluarga ini, si suami ini sudah yang bisa yang marah, teriak, atau tidak pulang dulu kalau melihat keadaan di rumah, atau istri yang begitu ngomel-ngomel. Saya bukan orang Samarinda ya, saya bersyukur gitu ya, walaupun mungkin sampai 2 jam ya lelah. Ada mungkin yang bercerita gitu ya, dia di Jakarta juga, Jakartanya di sana lagi, dan saya tidak terlalu kenal. Mungkin dia tahu nomor WA saya. Dia ingin sekali untuk sharing dengan saya, teleponan gitu. 2 jam Bapak Ibu kami teleponan. Dan dia banyak curhat, dan sepertinya dia sedang kesempatan mencurahkan isi hatinya. Yaitu tentang apa? Keadaan di rumah, suami. Suami dia itu bukan tipe yang banyak bicara. Kalau pulang ke rumah kerja ya diam. Tapi si istri ingin sekali ya, ada tentang apakah dibahas, tentang apakah dibahas. Tapi suami tipe ialah yang diam. Masuk pernikahan udah mengalami itu,
Tapi berjalan masuk pernikahan, si istri sudah semakin tidak tahan. Cerita banyak hal kepada saya. Tapi saya dapatkan firman Tuhan ini sebelum dia berbagi sama saya. Mungkin dia cerita sama karena dia bercerita seorang, lalu coba hubungin ini. Ada Ibu Ami gitu ya. Dan di situ terjadilah akhirnya suka terjadi peperangan di rumah ini. Dia bercerita banyak pada saya. Dan bisa-bisa terjadi. Bukan hanya suami yang memiliki suatu keadaan yang tidak tahan dalam satu rumah, seorang istri juga, bahkan seorang anak. Ini dalam satu rumah tangga, dalam dunia pekerjaan, atau seseorang pribadi kita, tentang kita, melihat suatu keadaan tidak tahan. Tapi di sini dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Saya merenung, iya ya. Kalau ada seseorang suami, dia udah capek pulang kerja, melihat keadaan di rumah, tapi dia tetap bisa mengatasi diri, mengendalikan diri. Dan kemana dia menyerukannya? Dia larinya ke Tuhan. Dia larinya ke Tuhan. Akhirnya si suami bisa jadi pahlawan di rumah. Yang tadi sebelumnya bisa terjadi suatu keributan di rumah, dilihat sikap istri seperti ini, lalu suami ngomong seperti ini, terjadi perang, terjadi keributan. Atau tidak terjadi keributan, tetapi dalam hati, dalam pikiran, udah terjadi goncangan-goncangan. Sudah ada sebenarnya goncangan, sudah ada sesuatu peperangan. Tapi berbeda. Waktu ada di situ. Yang terus memiliki hati yang sabar. Di sini ada, nggak tahu, udah bisa ditayangkan belum? Sabar itu apa? Sabar, saya mendadak ngasih. Sabar itu kemampuan menahan diri dari emosi. Ya. Sabar itu kemampuan menahan diri dari emosi. Bertahan dalam situasi sulit dan bisa jadi tenang. Akhirnya bisa jadi kokoh dia, kuat. Padahal secara keadaan ini pahlawan. Makanya dikatakan yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pahlawan bukan suatu bangsa, suatu negara, tapi di dalam rumah, di dalam persahabatan, di dalam melihat suatu keadaan, dia mampu menahan diri dari emosi. Bertahan dalam suatu situasi yang sulit dan bisa tenang. Kira-kira ini mungkin gak ya? Gitu. Bisa gak udah suatu keadaan yang begitu sampai pahlawan menghadapi suatu keadaan pahlawan itu berarti peperangannya luar biasa. Berarti yang dihadapi sudah peperangan yang berat, situasi yang berat. Tapi kalau anak Tuhan menghadapi ini bisa gak ya? Di sini katakan sabar itu kemampuan menahan diri dari emosi. Bertahan dalam suatu sulit dan tenang. Di sini kalau di Amsal tetap aja ini ya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ada kemenangan besar dan benar firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan kita menjadi kita lebih daripada pemenang. Bisa menahan diri dari emosi. Coba tampilkan yang awal tadi, yang Amsal tadi. Di sini, kalau kamu mengalah, tidak berarti kalah. Tetapi kamu adalah pemenang yang sesungguhnya yang dapat mengalahkan
Kalau kita mengalah, tidak berarti kalah, tapi kita pemenang. Menang dari mana? Kita bisa mengalahkan emosi kita. Bisa mengalahkan emosi kita sendiri. Makanya di sini kita katakan orang yang sabar itu melebihi, ya, seorang pahlawan. Kita garis bawahi itu kata-kata melebihi. Melebihi seorang pahlawan. Bahkan merebut kota. Dalam setiap dunia pekerjaan, dalam persahabatan, dalam pelayanan, dalam keluarga besar. Tahu-tahu di situ diizinkan Tuhan untuk hadir di situ, untuk ada di situ. Dan kalau kita ingat hari Rabu kita mendengar satu kesaksian dari Ibu Hana yang komsel keluarga. Dia memasukkan sesuatu perkataan di grup keluarga besar. Padahal sebelumnya dia mengalami suatu keadaan yang tidak baik juga dalam secara keluarga besar. Tapi karena Tuhan, dia bisa. Dari mana sih bisa seperti ini sampai ada perkataan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan? Bagaimana caranya? Benar, suatu keadaan yang begitu sudah sangat serius, sudah pasti suatu itu berat. Sampai dikatakan pahlawan, merebut kota, berarti di kota ini sudah suatu keadaan yang tidak baik. Tapi bisa direbut kota ini. Bagaimana caranya sampai itu bisa? Bagaimana juga bisa sampai perkataan ini juga bagi umat Tuhan. Apalagi hari ini sedang banyak umatnya secara di bangsa dan berbagai negara sedang mengalami suatu keadaan yang tidak baik. Tapi di sini katakan bahwa anak-anak Tuhan bisa jadi pahlawan, bahkan bisa merebut kota, padahal bisa terjadi suatu keadaan yang tidak baik. Kita lihat di Galatia 5 ayat 1. Saya sangat diberkati dan ini sering sekali saya bagikan. Galatia 5 ayat 1. Dapat? Galatia 5 1. Kalau dapat sama-sama kita baca ya. 1 2 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memberikan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di sini katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Berarti kalau sampai dikatakan orang yang sabar itu ya melebihi seorang pahlawan, dari mana kemampuan untuk memiliki suatu kesabaran? Padahal bisa suatu keadaan yang berat dihadapi. Bisa suatu keadaan yang begitu serius dihadapi. Bisa sesuatu melihat sikap seseorang, melihat pasangannya, si istri kah suami kah, melihat anaknya. Kok anak saya seperti ini? Kok teman saya seperti ini? Di dalam pelayanan seperti ini, di dalam saya memuridkan seperti ini. Tapi kita bersyukur sekali untuk Yesus kita. Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Kalau sampai dikatakan seperti itu melebihi seorang pahlawan dan merebut kota, apa sih menjadi suatu kemampuan, suatu kekuatan? Apakah karena memiliki pelatihan militer? Apakah ada pelatihan khusus? Tapi di sini kita belajar sekali supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Kristus memerdekakan kita. Ini kita pegang Bapak Ibu Saudaraku. Tentang Yesus kita yang dahsyat luar biasa. Yesus kita itu yang begitu luar biasa sekali keadaannya, hidupnya, pemberian dirinya bagi kita. Dan dikatakan di sini supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kalau ada penekanan kata sungguh-sungguh merdeka, berarti ada. Dia ikut Yesus sama sekali. Dikatakan tadi Ibu kita Cicia yang tentang mengasihi tadi, mengasihi Tuhan dalam melayani. Ada orang memiliki Yesus, percaya kepada Yesus, tapi hidupnya tidak ada mengalami kemerdekaan.
Maka di sini penekan katanya sampai 2 kata-kata. Sungguh-sungguh merdeka. Berarti apa? Seseorang itu bisa dia ikut Yesus, memiliki Yesus, tapi tidak mengalami yang namanya kemerdekaan. Sampai ada penekan katanya. Sungguh-sungguh merdeka. Berarti bisa ada seseorang memiliki Yesus tidak mengalami kemerdekaan. Waktu ada suatu keadaan, dia seperti tetap terhempit, dikuasai melihat suatu keadaan itu. Dia gak sabar, mengalami kekecewaan. Tidak bisa dia memenahan emosinya. Masih dibelenggu oleh suatu keadaan. Waktu melihat sikap seseorang ibu melihat anaknya kah? Seorang ibu begitu dikuasai oleh suatu keadaan sehingga bisa keluar suatu perkataan yang tidak baik untuk anaknya. Sampai musuh aja dikatakan, kasihlah musuh, bisa kata-kata. Memang kamu anakku ini, kamu ini memang kurang ajar nih, kamu tidak tahu diri, kamu seorang ibu. Padahal ini bisa seorang ibu ini sudah ada dalam Yesus. Sudah ada dalam Kristus. Bersyukur sekali kita untuk Yesus kita. Bersyukur sekali untuk Yesus kita. Sampai katakan, hendaklah kita sungguh-sungguh merdeka. Makanya kita diajar bukan sebagai tema saja, tapi inilah kerinduan Tuhan kepada kita. Dia sudah hadir bagi kita, dia mati di kayu salib karena kasihnya yang besar bagi kita. Seperti firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anak yang tunggal. Yesus diberikannya bagi kita. Di sini juga kita bangga sekali dengan Yesus kita. Untuk kita juga sungguh-sungguh mengasihi Yesus kita. Tetapi seseorang bisa biasa-biasa dengan Yesus. Karena kenapa? Pengenalannya kepada Yesus masih sangat sedikit. Karena diizinkan Tuhan oleh suatu keadaan yang dialami. Ada suatu keadaan yang dihadapi. Tapi waktu seseorang dia belajar dengan Tuhan, ada suatu keadaan yang tidak baik, bisa dia jadi pahlawan di dalam persahabatan. Tadinya dalam suatu persahabatan udah mau terjadi keributan, dia maju dan dia maju bisa berkata-kata. Dia menjadi pahlawan di dalam persahabatannya, menjadi pahlawan waktu ada suatu pembahasan dalam suatu keadaan sudah mulai ramai, dia masuk berbicara, dia bisa berbicara, akhirnya jadi damai, jadi pahlawan di situ. Apa dasar dia? Kristus. Dia bisa orang berkata tapi dia tetap kokoh. Seorang pahlawan itu dia kokoh, dia kuat. Dia apain aja dia tetap kokoh. Dasarnya apa? Dia yakin benar, itu secara umum. Tetapi kita dalam Yesus. Karena saya punya Yesus, saya tetap berdiri teguh, saya tetap kuat karena dia. Dia bisa tetap kuat, bisa kokoh. Memiliki suatu jasa. Tidak ada latihan militer. Waktu ada pertemanan, dia bisa masuk ke situ. Dia tidak memikirkan apa kata orang, tapi dia sedang masuk ke situ. Ada di dalam kebenaran. Apa menjadi modal dasarnya? Dia memiliki Kristus. Dan di hari-hari ini Allah sedang merindukan ini bagi gerejanya. Di masa-masa ini, oleh sesuatu keadaan seseorang bisa mengalami kekecewaan, emosinya naik. Dia berdoa, tapi dia tidak bersabar menantikan waktu Tuhan. Dia berdoa, tapi dia tetap mengalami kegelisahan dan ketakutan. Berarti tetap kesabarannya tidak ada. Dia berdoa, tapi dia tetap tidak mengalami kesabarannya. Dia tetap tidak ada di situ. Dan di sini katakan sungguh-sungguh merdeka. Apa dasarnya? Kita baik? Oh enggak.
Karena kita melihat terus Yesus kita. Kristus yang ada pada kita. Sehingga kita tidak mengenakan kok perhambaan yang dikuasai terus roh kekecewaan, sakit hati melihat suatu keadaan. Untuk itu, yuk kita lihat. Teruskan formatnya. Di 1 Petrus 1 ayat 3. Di sini ayatnya firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Kita adalah orang-orang manusia baru yang sudah dilahirkan di dalam Yesus. Kita sudah dilahirkan baru. Sehingga manusia lama, belenggu-belenggu lama tidak menguasai kita. Sehingga kita bisa apapun keadaan yang kita alami, kita terus bisa belajar untuk yang namanya mengasihi Tuhan. Luas dalam mengasihi Tuhan, tapi hari ini kita belajar dalam sesuatu keadaan yang hari-hari situasi kita, perjalanan hari-hari hidup kita bisa kita jalani, itu tentang namanya sabar. Banyak sekali hari-hari ini kesulitan banyak orang, tapi salah satunya adalah tentang yang namanya sabar itu. Di sini ayatnya dikatakan yang terakhir itu, kalau dari awal, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kalau tidak ada di sini dan dia tidak mengingat bahwa saya punya Yesus, saya sudah terima Yesus, saya sudah dilahirkan kembali, saya manusia baru, yang lama sudah nggak ada. Akhirnya apa di sini? Dia memiliki yang namanya pengharapan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Seperti tadi saya sampaikan, ada seseorang berdoa, tapi tetap dikuasai kegelisahan. Dia berdoa, dia beribadah, tetap yang namanya tetap mudah sekali pecah perkataannya. Tapi dia kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Karena Yesus yang dikasihinya itu, kenapa kita diajar untuk mengasihi Yesus? Disitulah Yesus akan banyak berbicara. Disitulah Yesus akan banyak berkata-kata. Disitulah Yesus akan banyak memberi satu kekuatan. Akhirnya ada pengharapan kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Melihat di rumah seorang suami jadi pahlawan, padahal dia melihat keadaan di rumah, mungkin anak, mungkin istri, tapi dia jadi pahlawan. Karena apa? Seorang suami terus memiliki pengharapan. Dari mana? Dia ada hidup dalam perkataan. Dari mana perkataan itu? Karena dia mengasihi Yesus. Padahal keadaan di rumah, mungkin juga dalam pekerjaan, di rumah seperti itu, dalam dunia dalam pekerjaannya juga bisa mengalami hal yang tidak baik. Tapi karena dia mengasihi Tuhan, akhirnya dia dengar perkataan kepada pribadi Yesus yang mengasihinya. Dan Yesus melihat dia sangat mengasihi saya, kata Tuhan. Dia punya masalah, dia punya pergumulan, dia memiliki satu situasi yang tidak baik. Tapi kenapa dia tetap bisa sabar? Kenapa dia tetap bisa menahan hati? Dan Yesus berbicara kepada dia. Yesus tidak akan mungkin diam, karena Yesus juga melihat dia. Kok ini tetap datang pada saya, maka melebihi pahlawan. Bukan satu negara, tapi suatu rumah aja itu sudah menjadi pahlawan yang luar biasa. Dan orang melihat si suami pergi kerja, atau sebaliknya mungkin istri yang mengalami, pergi dia, orang gak tahu bahwa dia di rumah mengalami suatu genting. Tapi dia keluar rumah, sudah ada sorak-sorai dari malaikat-malaikat, dia pahlawan. Atau orang lain tahu bagaimana keadaan suaminya, orang melihat, kok dia tetap bisa sukacita ya, kok dia bisa tetap menyampaikan sesuatu ya, benar-benar pahlawan. Apa kekuatannya? Dia sabar, dan ada terus dia memiliki pengharapan. Dari mana kesabaran kekuatan itu? Yesus sangat dikasihinya, dan Yesus berbicara kepada dia.
Luar biasa sekali Kristus itu mengalami kemerdekaan. Lanjut. Kita lihat di Mazmur 94. Bisa seseorang berkata, aduh kuat gak sih saya ini ya, ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Luar biasa sekali. Udah gak kuat, udah gak bisa lagi. Bagaimana ini seperti itu? Tapi apa? Dia tetap memiliki yang namanya dekat dengan Tuhan. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Siapa yang membuat dia hanya ada ketenangan dalam jiwanya? Karena nih, di sini kata-kata ketika aku berpikir kaki goyang, maka kasih setiamu, menikmati kasih setia Tuhan karena dia tetap dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, untuk terus kita terhubung dengan Tuhan kita, mengasihi Tuhan kita, dekat dengan Tuhan kita. Sehingga waktu kita mulai ingin goyang, kita sudah berdoa, tapi kaki kita mulai kita berpikir, mulai goyang. Kembali yang tadi, mulai goyang, ya. Tapi kita tetap bisa kuat, kita bisa kokoh. Bahkan apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Siapa itu? Yesus. Mengasihi Yesus. Dari hal ini jadi bisa mampu mengasihi keluarga, saudara kita, dengan teman dalam melayani, di dalam memuridkan, dalam pelayanan. Saya lagi belajar ini, ya, saya teringat jadi tentang pemuritan. Kita bersyukur, kita gerejanya ada dalam pemuritan. Untuk itu mari kita di sini yang belum memuridkan, biarlah engkau berdoa di 2026 ini sudah memiliki murid-murid. Ada yang dimuridkan. Enggak usah ya, seperti yang di Matius bilang, pergilah. Lalu kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan kita. Dimulai dari mana tadi? Oleh karena suatu keadaan. Yang bisa tadi kita belajar, ya enggak usah seulang lagi. Yang kesabaran tadi, kita dibentuk jadi kokoh. Kita jadi pahlawan yang merebut kota. Suatu keadaan itu Tuhan izinkan bisa terjadi, tapi kita jadi mengalami apa? Jadi taat sama Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Waktu ada keadaan itu, dia larinya gak kemana? Datang ke Tuhan yang dikasihnya. Lalu Tuhan berbicara, diberikanlah satu dia kepada kesabaran. Kamu telah menyucikan ketaatan. Dia taat kepada firman Allah, dia taat kepada perkataan Yesus yang dia dengar. Karena dia membangun hubungan, dia mengasihi Yesus. Tuhan Yesus berbicara. Akhirnya taat kepada kebenaran itu, yang 1 Petrus 1 ayat 22 itu. Dia taat. Sehingga di dalam rumah tangga, apa di sini katakan? Mengamalkan kasih. Dia bisa mengamalkan itu, memberi tanpa pamrih. Betul gak? Betul gak? Beramal itu kan gak minta bayaran ya? Betul? Siapa hari Jumat bisa mengalami dapat yang gratis, ya apa? Dikasih Jumat berkah. Ya. Mereka pengen dapat sesuatu. Jumat berkah. Jumat berkah. Mengamalkan. Di sini juga, karena kita mengasihi Yesus, kita dapat perkataannya. Ada kekuatan dan kebenaran itu memerdekakan. Maka dikatakan, hendaklah kami sungguh-sungguh merdeka, sehingga kita tidak lagi diperhamba oleh masa lalu, diperhamba suatu keadaan yang membuat kita akhirnya tidak bisa merdeka.
Kita bisa melihat suatu keadaan dalam keluarga, ya, pertemanan dimanapun tadi ya, nggak usah kita ulang lagi di situ. Mengamalkan kasih persaudaraan. Maka di sini dikatakan pahlawan. Mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Keadaannya tidak baik, tapi karena kebenaran bisa dengan tulus memiliki satu kasih. Padahal ada satu keadaan yang menghempit, sudah tidak enak, sudah memberontak, udah gak sabar saya ini, sudah tidak sabar saya ini, bisa seperti itu. Tapi karena kebenaran, karena dia dekat kepada Yesus, mengasihi Yesus, bisa mengamalkan kasih persaudaraan. Tidak harus begini dulu, dia berubah dulu, baru kita mengasihi dia. Nah, itu berarti tidak mengamalkan, ya, minta bayaran dulu, betul gak? Betul tidak? Kita bisa mengasihi dia, tunggu dia mengasihi kita, berarti apa? Tidak mengamalkan kasih. Kalau di sini kan mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas, padahal keadaannya tidak baik. Apa sih yang menjadi kekuatannya? Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Apa sih jadi kekuatannya? Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus kita. Kita diajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya lagi Tuhan rindukan kita ada di sini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bisa ada keadaan-keadaan yang tidak baik, tapi biarlah di situ kita belajar yang namanya memiliki kesabaran. Amin. Amin. Dan biarlah lahir pahlawan-pahlawan di masa-masa ini. Amin. Apa yang menjadi kekuatannya? Karena Kristus ada pada kita. Dia tidak hanya menyelamatkan kita dari maut, dari dosa, tapi memberi kemerdekaan bagi kita, memberikan sukacita bagi kita, memberikan kelepasan bagi kita, memberikan satu pengharapan bagi kita, memberikan satu kemenangan bagi kita. Makanya kita katakan firman Tuhan, kita ini lebih daripada pemenang. Apa modal dasarnya? Kristus yang sudah memerdekakan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai keadaan di hari-hari ini menutupi Kristus yang sudah kita miliki. Juga di hari-hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang belum memuridkan dan belum dimuridkan, berdoalah engkau supaya kita ada. Ya, kami akan dibentuk. Bisa sudah capek, kita diajar dan belajar. Kita diajar dan belajar. Di dalam pemuritan kita itu diajar dan juga apa? Belajar. Si pembimbing juga, dia mengajar dan juga belajar. Dan ini perlu namanya kesabaran. Dan apa kekuatannya? Karena dia terhubung dengan Yesus, karena dia mengasihi Yesus. Dan Yesus akan berbicara kepada dia. Akhirnya bisa mengamalkan suatu kasih. Kita buka, kita lihat Markus 12, mungkin atau langsung ya, Markus 12 di sini dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, Mazmur 31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Allah merindukan kita. Ya, bukan hanya kita menang di dalam hal kesabaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, lewat situasi yang terjadi yang sedang kita alami, dari situ kita jadi bisa belajar hal.
masalah apa sekarang yang sedang kita hadapi? Pergumulan apa saat ini yang mungkin sudah mengalami, aduh kok seperti ini, seperti ini. Allah sedang melatih kita, amin. Jadi pahlawan-pahlawan, jadi pemenang-pemenang. Siapa di antara kita hari ini sedang mengalami sesuatu, keadaan yang menguji kesabaran kita? Tapi mari kita belajar dengan mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita. Bahkan dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Bisa kita melihatnya udah enggak ini, tapi kita apa? Udah enggak kuat. Tapi kita belajar seperti di Mazmur tadi, sudah mau goyah, sudah enggak tahan, tapi terus berpegang kepada perkataan Tuhan. Dari mana perkataan Tuhan itu dapat? Karena kita mengasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, dan mendengarkan perkataannya, mendengarkan suaranya. Waktu Tuhan berbicara, disitulah menjadi kekuatan kita, bukan hanya kepada Tuhan tapi kepada sesama kita, dan kita bisa mengasihi orang lain. Mari kita di hari-hari ini, untuk kita belajar ada di sini, supaya kasih kita tidak menjadi hambar. Ayo bilang kanan kirimu, yuk kita belajar supaya kasih kita tidak menjadi hambar. Bilang. Siapa di sini kalau makan suka sekali rasa yang enak? Rasanya enak, pasti suka ya, masakan yang rasanya enak ya. Bagaimana kalau masakan yang dimasak itu rasanya hambar? Siapa di sini anak-anak, kalau orang tuanya masakannya hambar, ngomel-ngomel? Hambar. Saya suka ngalamin itu di rumah. Nah, udah ketawa duluan yang tahu masakan saya. Yang tahu masakan saya itu karena lidah saya ini berbeda. Bagi saya sudah gurih, udah bergaram, katanya belum. Begitu juga kita. Akhirnya saya jadi belajar. Saya masak 2 jenis. Nanti saya pisah. Ini untuk kalian. Ini enggak enak yang hambar itu. Hidup kita juga jangan menjadi hambar. Amin. Amin. Mari kita menjadi rasa. Menjadi rasa bagi banyak orang. Amin. Dari mana supaya bisa mendapat rasa dari banyak orang? Apa yang kita lakukan? Bagaimana supaya kita bisa memiliki suatu rasa? Siapa garam dunia? Siapa? Nah, berarti kita datang kepada siapa? Sumber itu. Maka kita jadi garam. Kamulah garam dunia. Kita juga bisa jadi garam. Ada rasa kita ini. Kita datang kepada garam dunia, itu Yesus kita. Sumber itu. Untuk itu kita mari untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Amin. Ayo colek. Kalau kamu lihat mukanya seperti masih kayak dalam hubungan pribadi. Kalau wanita dengan mungkin cubit sedikit. Ayo kita semakin mengasihi Tuhan. Ayo coba lihat mukanya dulu, mukanya dulu. Semangat membangun hubungan pribadi, bilang. Cubit sedikit. Cubit sedikit. Ayo kita mulai lagi. Cubit dulu, cubit. Ya. Supaya enak lagi cubitan itu berasa. Pas pulang diingat-ingat terus. Makanya cubitnya kecil, supaya diingat-ingat terus cubitan itu. Haleluya. Akhirnya ingin dia menjadi rasa.
menjadi rasa datang kepada Tuhan dan semakin mengasihi Yesus. Dan bukan hanya itu aja, kita juga ke orang lain memiliki kasih kepada orang lain. Dan Yesus akan berbicara, kebenaran akan disampaikan kepada kita. Amin. Ada di sini yang sedang memiliki suatu keadaan, udah menyerah, udah gak sabar? Ada? Suatu keadaan gak sabar? Yuk kita bersyukur sama Tuhan, yuk kita datang pada Tuhan. Mari kita terus mengasihi Tuhan kita, menjadi kunci sumber kekuatan bagi kita. Mari kita berbicara kepada Tuhan kita. Marilah kita menjadi pahlawan-pahlawan yang bisa mengatasi, yang bisa menguasai. Dalam nama Yesus mari kita datang pada Tuhan. Saya percaya, gak perlu saya tanya siapa yang mengasihi Tuhan, pasti kita semua mengasihi Tuhan. Mari setiap kita berbicara kepada Tuhan yang kita kasih itu. Mari kau berbicara kepada Yesus yang kita kasih itu. Haleluya. Ya Yesus. Haleluya. 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 Dan kau rindukan yang belum memuridkan, supaya engkau memuridkan. Kau rindukan seperti apa yang kau mau. Dengan segenap kekuatan kita, akal budi kita, segenap hati kita mengasihi Tuhan. Dan ada kemampuan mengasihi sesama. Ada rasa dalam hidup kita bagi banyak orang. Dan di hari-hari ini akan terjadi lawatan bagi banyak orang. Terjadi pemulihan bagi banyak orang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, kasih-Mu yang luar biasa. Bukan Engkau hanya menderita bagi kami, tapi Engkau ada dalam kami. Engkau bersama kami. Engkau terus memberikan kebenaran bagi kami. Engkau terus menyatakan firman-Mu bagi kami. Terima kasih. Berbicara terus bagi kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu dan sesama kami. Dan kami menjadi garam dan terang di hari-hari ini. Di masa-masa sulit ini. Kami pahlawan-pahlawan Tuhan. Lebih dari pemenang. Oleh karena Roh-Mu Tuhan. Firman-Mu. Terima kasih untuk pengharapan yang Kau berikan bagi kami. Ada masalah tapi Kau terus memberikan pengharapan. Oleh karena ada kami dalam firman-Mu, ada dalam kebenaran-Mu Tuhanku. Dan biarlah kami anak-anak-Mu yang mengamalkan kasih persaudaraan itu dengan tulus dan ikhlas. Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini kasih banyak orang semakin dingin. Tapi biarlah kita terus terhubung dengan Tuhan Yesus kita, semakin mengasihi Tuhan Yesus kita. Sehingga kita bisa mengamalkan kasih itu dengan tulus. Dari mana kekuatannya? Karena firman Allah waktu kita terhubung. Seseorang yang semakin mengasihi Yesus, dia akan semakin dekat dengan Yesus.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi. Bukan hanya karena sesuatu yang masalah yang berat, tapi karena kami sudah lahir baru. Kami sudah memiliki Engkau. Engkau sudah ada dalam kami. Bila kami semakin mengasihi Engkau Tuhan, bawa kami Allahku yang Roh Kudus, menantikan suara-Mu Kau berbicara kepada kami. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ada orang karena memiliki masalah, dia datang pada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bagaimana yang tidak punya masalah, tapi dia sudah punya Yesus? Berkatnya banyak, melimpah. Ada berkatnya banyak, melimpah, tidak ada masalah. Ada yang datang pada Yesus dan tidak ada juga yang tidak datang pada Yesus. Tapi kita, bila dasar kita sudah terima Yesus, sudah lahir baru. Kita terhubung akan kebenarannya. Dan kita terus ada dalam perkataannya. Saya bersyukur sekali ya tentang seorang ibu yang menghubungi saya. Rumah itu sudah begitu berat keadaannya. Karena si suami bukan tipe yang bicara. Dia punya pekerjaan, dia mungkin pulang sudah dengan urusan pekerjaannya. Sehingga bukan tipe suami yang suka berbicara. Tapi bersyukur saya bisa kasih kebenaran untuk tetap melayani, menyiapkan pakaian, menyiapkan makanan bagi suami, mengasihi suami, sabar kepada suami, bukan karena melihat sikap suami, tapi karena ada kekuatan dari Tuhan, mengasihi Tuhan. Begitu juga kita semua, bukan karena masalah kita, tapi saya percaya kita semua mengasihi Tuhan. Kita rindu terus terhubung dengan Tuhan, menantikan suaranya, perkataannya. Apalagi yang sedang diizinkan Tuhan ada suatu masalah, itu juga merupakan suatu cara Tuhan bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, mendengar suaranya, perkataannya. Bapa, terima kasih. Belah kami di hari-hari ini
semakin mengasihi Engkau dan mendengar perkataan-Mu. Kami jadi pahlawan-pahlawan dalam suatu keadaan. Bukan minta pujian penghargaan dari manusia karena kami pahlawan, tapi kami pahlawan karena kami bisa mengatasi perasaan kami, emosi kami. Kami kokoh. Kami pahlawan bisa menghancurkan pekerjaan iblis. Si iblis tidak bisa mengganggu hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesusku. Biarlah kami terus kokoh, teguh berdiri di depan Kau. Terima kasih Yesusku, Kau yang sudah memerdekakan kami. Makasih Kau ada pada kami. Biarlah terus kami sungguh-sungguh merdeka, mengalami kemerdekaan. Kami semakin hari, semakin dalam, semakin mencintai-Mu. Dan kami semakin mengasihi satu sama lain. Terima kasih berbicara terus pada kami Bapakku. Kami menghidupi firman-Mu, mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Makasih Bapakku, mau bersyukur dalam nama Yesusku, haleluya, amin. Amin. Saya minta Pak Elison untuk mimpin perjamuan. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Kita akan makan roti dan minum anggur. Mari kita buka di dalam 1 Korintus 11. 1 Korintus pasal 11. Sudah semua? Dari ayat 23. Saya akan bacakan bagi kita semua dari 23 sampai yang ke 32 ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu minumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi siapa saja yang dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum cawan dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan atau minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Namun kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita makan tubuh dan darah Tuhan dan cawan itu, kita sedang menikmati tubuh dan darah Tuhan. Ketika kita makan roti dan cawan itu, kita sedang menikmati tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Oleh karena itu, demikian juga jadi kalau kita makan minum tubuh dan darah Tuhan, kita harus melakukan ini sebagai peringatan akan Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang kembali. Oleh karena itu, ketika kita makan roti dan minum cawan ini, kita sedang memberitakan bahwa Yesus akan mengasihi kita dan akan datang menjemput kita. Oleh karena itu, jadi siapa saja yang dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena itu, kita yang makan tubuh dan darah Tuhan ini, makan roti dan cawan itu, kita harus menguji diri kita, dan baru sesudah kita mengujinya, kita menguji bahwa apakah ada yang gak benar dalam diri kita. Adakah kita sakit hati dengan saudara kita, adakah kita tidak enak di hati kita terhadap saudara kita seiman, adakah kita juga kecewa terhadap mereka. Kita harus
datangi Dia. Jadi jangan kita membiarkan diri kita terlena dengan sakit hati, kecewa. Amin. Kita harus datangi Dia dan kita harus mengasihi Dia dan minta maaf kepada Dia. Oleh karena itu saya memberikan waktu bagi saudara saat ini. Apakah di antara saudara ada sesuatu yang sakit hati atau kecewa atau kepahitan terhadap saudara-saudara yang lain? Kalau ada, silakan saya ambil waktu 5 menit, saudara bisa datangi saudara kita. Kalau ada? Tidak ada yang sakit hati atau kecewa? Tidak ada yang patah hati atau kecewa yang lainnya? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti saudara siap memakan tubuh dan darah Tuhan. Amin. Amin. Oke, kita akan siapkan hati kita. Oleh karena itu, saya minta kepada para pelayan Tuhan maju ke depan untuk mengambil roti dan cawan Tuhan. Silakan. Maju ke depan, silakan maju ke depan. Iya. Kita akan makan tubuh atau darah Tuhan, tubuh dan darah Tuhan. Kita harus mengecek diri kita, kalau sudah benar kita harus makan itu. Kita harus menikmati itu. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Silakan berdiri Bapak Ibu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta
Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan berikanlah kepada aku. Dalammu, Yesus, ku pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati, Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Katakan kepada Tuhan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus mengambil roti, lalu dia berkata, mengucap syukur, lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukan ini untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita memecah-mecahkannya dan kita mau menikmatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Inilah tubuhmu Tuhan Yesus, kami mau makannya dalam nama Yesus. Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kau meminumnya. Mari kita meminum sama-sama cawan Tuhan, darah Tuhan. Dalam nama Yesus kami menikmati Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk tubuh dan darahmu yang sudah diserahkan bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Oh, kami sudah mengambil bagian dalam tubuhmu Tuhan Yesus. Rohmu yang sudah mengurapi kami dan memakai kami Tuhan. Rohmu yang sudah memakai kami untuk kemuliaan namamu Tuhan Yesus. Siapkan kami untuk pekerjaan-pekerjaanmu yang mulia Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya Bapa, amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan perjamuan kudus. Kita percaya darah Yesus menyucikan kita, menyembuhkan yang sakit di sini disembuhkan, amin. Oleh karena darah Yesus. Baik, kita akan mendengarkan kesaksian. Jika ada yang menyampaikan kesaksian, satu orang boleh. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon
Pendeta Wanto menutup kita dalam doa. Serta memberikan Mari kami berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Bahwa kami terus Tuhan untuk menjadi gereja yang kuat, gereja yang mengenal isi hati Engkau Tuhan. Gereja yang melayani sampai kepada garis akhir Tuhan. Karena itu kami terus berharap kepada kasih karunia-Mu Tuhan atas kami. Mampukan kami Tuhan untuk bertanggung jawab Tuhan atas domba-domba, atas jemaat yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Ya Tuhan, terus menambah-nambahkan kecakapan kepada setiap kami para pelayan, pemimpin. Sehingga orang-orang yang Kau percayakan kepada kami, jemaat yang Kau percayakan kepada kami, memenuhi panggilan-Mu Tuhan, memenuhi tujuan-Mu Tuhan, sampai kepada garis akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih di setiap kesempatan dan kepercayaan Kau berikan kepada kami gereja-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan, kita angkat tangan kita. Kami berdoa Tuhan, mengangkat tangan kami untuk situasi keadaan zaman ini Tuhan. Firman-Mu sudah menubuatkan tentang akhir zaman, tentang situasi di akhir zaman. Apa yang sudah Kau nubuatkan tidak bisa kami hindari Tuhan. Tapi satu yang kami percaya, teguhkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Buat kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Buat kami percaya akan kasih setia-Mu Tuhan, bahwa Kau Allah yang tidak pernah berubah. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar dan apa kami lihat di hari-hari ini tidak mencemari pikiran kami, tidak mencemari hati kami. Kami tetap percaya dengan firman-Mu. Kami tetap percaya dengan perkataan-Mu Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami bergandengan tangan, jemaat satu dengan yang lain, untuk kami menopang mereka. Ketika ada yang kekurangan, kami topang menopang satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah kasih Kristus memenuhi kami Tuhan, memenuhi kami semua, jemaat-Mu Tuhan, gereja-Mu Tuhan. Berkati semua jemaat di tempat ini Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan berkati Tuhan. Untuk mereka tidak takut dan tidak gentar dengan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Buat mereka terus mempercayai firman-Mu Tuhan, bahwa Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Berkati mereka yang berusaha, berbisnis, berkati Tuhan. Kami percaya bahwa peluang-peluang baru Tuhan berikan kepada kami. Usaha-usaha baru Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Seperti firman-Mu bahwa kebajikan dan kemurahan itu yang akan mengikuti kami. Itu yang kami percaya. Berkati Tuhan, berkati semua jemaat tempat ini Bapa, tanpa terkecuali. Mereka yang single parent Tuhan berkati Bapa. Buat mereka percaya bahwa mereka tidak sendiri. Ada Engkau yang memelihara dan bertanggung jawab atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih kalau kami juga boleh memberi dari apa yang kami punya sebagai persembahan yang kudus kepada Engkau lewat harta kami Tuhan. Bila apa yang kami beri layak dipakai untuk kemuliaan-Mu, untuk pekerjaan-Mu atas gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang sudah kami naikkan, baik pujian kami, mazmur kami, nyanyian rohani kami, menjadi persembahan yang hidup di hadapan Engkau Tuhan. Dan bawa kami Tuhan menjadi jemaat yang setia, berlaku setia sampai kepada akhir.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima dan percayalah apa yang sudah kau dengar. Jadikan itu sebuah kebenaran dalam hidupmu untuk kau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau berjalan dengan iman. Percayalah bahwa setiap keluar masukmu disertai oleh Tuhan. Kemanapun kau pergi diberkati Tuhan. Ketika kau berlaku setia kepadanya. Terima kasih Tuhan. Ini kami mengangkat tangan kami kepada Engkau. Biarlah berkat-Mu turun atas jemaat di tempat ini Bapa. Berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan Roh Kudus, itu akan menguatkan engkau, memberkati engkau kemanapun engkau pergi. Pulanglah dengan damai sejahtera. Penyertaan Tuhan menyertai engkau. Demi nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan kami pulang dengan penuh damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Baiklah engkau yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan yang Bapak Gembala, Diaken